Pernah nggak kamu nemu seseorang yang percaya bumi itu datar? Atau percaya kalau manusia nggak pernah mendarat di bulan? Atau pandemi hanya akal-akalan elit global? Sekarang telah terjadi gerakan globalisasi yang akan menghancurkan bukan saja Indonesia tetapi seluruh dunia. Catat ini seluruh dunia. Jadi, bukan cuma Indonesia yang akan dihancurkan, tapi semua negara di dunia, termasuk... Kamu mungkin ketawa, tapi buat mereka, itu serius. Apakah betul petir, banjir, dan cuaca-cuaca itu bisa dikontrol oleh elit gembel? Itu kayak tower gitu ya. Jadi dia memanipulasi atmosfer dengan mengeluarkan panas melalui gelombang frekuensi, makanya namanya HARP kan. HARP ini juga bisa melikuifasi, membuat liquid tanah menjadi gembur sehingga menjadi gempa bumi, jadi rontok. Jadi, kenapa sih orang bisa percaya teori konspirasi? Saya punya satu konspirasi di dada saya ini. Manusia itu suka cerita, apalagi yang dramatis, rahasia, dan katanya dibocorin dari dalam. Di video itu kelihatan jelas banget ya kalau ada sesuatu yang terbangnya normal banget dan bukannya no gravity, itu kayak gravitasi biasa pada bumi yang bisa mungkin aja mereka rekam pakai green screen dalam studio, which is gampang banget dilakuin oleh Hollywood sekarang. Ketika dunia terasa rumit, teori konspirasi kasih kita penjelasan cepat. Daripada menerima bahwa hidup ini seringkali absurd dan tanpa arah, lebih nyaman percaya bahwa ada elit global yang mengatur segalanya. Kita suka pola, bahkan kalau pola itu nggak nyata. Jadi oke, saya punya bukti kenapa. Terlalu banyak kebetulan dan tidak ada kebetulan di dunia ini yang terjadi terus-menerus. Kalau terus-menerus itu bukan kebetulan namanya, tapi itu namanya pola. Dan anehnya, percaya teori ini bikin kita merasa lebih pintar, merasa tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu. Seakan-akan kita satu level lebih tinggi dari orang biasa. Tidak perlu ditakuti berlebihan, kita hanya cukup melakukan adaptasi, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak seperlunya, cukup. Orang-orang sudah Anda mengkampanyekan itu, cuci tangan, masker, jaga jarak. Tapi semua itu rekomendasi dari WHO, Bung Jerings. Semua itu rekomendasi dari WHO, Bung Jerings. Semua itu rekomendasi dari WHO, Bung Jerings. Banyak orang yang percaya teori konspirasi karena otak kita haus jawaban. Teori konspirasi paling sering muncul saat dunia sedang kacau. Pandemi, peti jenazah pasien positif corona, krisis ekonomi, unjuk rasa akibat krisis ekonomi yang terus-menerus berlangsung ini, perang. Saat itu, banyak dari kita merasa takut, bingung, bahkan marah. Dan saat itulah teori konspirasi datang seperti pelampung. Kita butuh jawaban, dan teori konspirasi kasih kita pelakunya. WHO, Bill Gates, Illuminati, bla bla bla. Siapa sih yang mudah percaya konspirasi? Nggak selalu orang yang kurang pintar. Bahkan banyak orang berpendidikan pun bisa jatuh ke lubang yang sama. Biasanya mereka yang sedang kecewa, yang merasa tersisih, yang merasa dunia nggak adil, teori konspirasi kasih mereka narasi dan komunitas. Dan begitu masuk, algoritma akan terus menyuapi konten serupa. Sekitar 26-27% kelompok tertentu setuju dengan berbagai teori konspirasi. Dan mereka cenderung lebih rentan secara edukatif dan ekonomi. Teori konspirasi itu bukan cuma masalah informasi. Sekarang, ini udah jadi industri. Saya mau tanya, sistem ini kenapa ada 6 tahun? Oh, okay. Siapa yang menentukan 6 tahun? Iya, okay. Sementara ada yang bayi ajaib 2 tahun juga bisa lewat. Yang membuat sistem edukasi ini adalah mereka yang paling senang dengan angka 6. Paling senang dengan angka 6. Makanya nilai terendah 6. Oke. Sekolah SD 6 tahun. Iya, dan kita harus berpikir, SMP, SMA berapa? 3 tambah 3?
Dia selalu bermain dengan simbol. Berarti Dajjal. Kode-kode. Berarti yang bikin sekolah Dajjal. Mereka adalah orang-orang yang berafiliasi dengan Dajjal. Semakin gila teorinya, semakin banyak yang klik. Sunda Empire memiliki sebuah sistem di antara sistem-sistem atau raja-raja sistem yang ada di bumi sekarang. Maka Bill Gates mengundurkan diri, ya. Maka Jack Ma mengundurkan diri. Banyak konten konspirasi dibuat bukan karena mereka percaya, tapi karena itu viral. PBB lahir di Bandung. Coba kamu tonton ini deh. Tahu Google VO3 nggak yang AI kayak nyata banget itu? Lagi rame sekarang. Seluruh dunia melakukan itu kan serentak nih. Betul, banyak semua. Siapa yang menyuruh orang seluruh dunia secara serentak melakukan prompt untuk AI? Oh, ada yang nyuruh berarti? Ya kok bisa barengan? Siapa yang nyuruh tapi? Coba lu pikir aja, siapa yang paling berkuasa untuk nyuruh orang-orang serentak mengontrol AI? Merasa punya kuasa atas AI? Hah? Dirinya sendiri tidak kuasa atas dirinya. Buktinya mereka mau aja bikin prompt. Merasanya tanpa disuruh, lu pengen bikin aja. Enggak. Padahal ada yang nyuruh. Orang bareng-bareng semua. Kayak gue tahu deh, siapa yang nyuruh. Ya, kan? Mungkin kita akan ketawa, Paham. karena kita tahu ini hanya konten komedi. Tapi bagi mereka yang kurang kritis, ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. COVID, Certificate of Vaccine Identity Digital. Artinya kan sertifikat. Ibu begitu vaksin dapat sertifikat sebagai identitas digital. 19-nya apa? AI. Satunya sama dengan A, 9 sama dengan I, Artificial Intelligence. Dikontrol dengan Artificial Intelligence. Virus, vibration of us. Karena nggak mungkin mereka membuat kata-kata itu kalau tidak ada filosofi. Masalahnya, konspirasi punya efek nyata. Ada yang bakar menara 5G karena dikira sumber virus. Teori konspirasi virus corona yang muncul karena jaringan 5G membuat hampir 80 menara seluler di Inggris telah dibakar. Ada yang mau menyerbu rumah sakit karena mau ambil paksa jenazah yang positif COVID. Kasus pengambilan paksa jenazah COVID-19 kembali terjadi, kali ini di Parepare. Ada yang nggak mau pakai masker karena katanya konspirasi elit. Nyawa melayang karena hoax. Sekarang coba kita pikirin pelan-pelan deh. Anggap aja virus COVID emang sengaja dibuat di lab. Tapi menolak vaksin itu justru merugikan diri sendiri. Virusnya tetap ada, tetap menyebar, tetap bisa membunuh. Vaksin justru solusi untuk bertahan hidup. WHO menyatakan vaksin COVID menurunkan risiko kematian hingga 90%. Nah, inilah pentingnya paham matematika, paham biologi. Tahu gimana virus bekerja, tahu kenapa antibodi itu vital, dan kenapa logika harus mengalahkan rasa panik. Survei menyebut 73% warga percaya teori konspirasi makin tak terkendali. 77% menyalahkan internet dan medsos sebagai penyebab utama. Jadi sekarang saatnya kita lawan ketidaktahuan, yang pasti dengan ilmu pengetahuan. Kita bukan musuh dari mereka yang percaya konspirasi, tapi kita bisa jadi jembatan. Ajak mereka berpikir, bantu mereka paham. Karena kalau kita diam, kebisingan teori konspirasi akan makin keras. Dan yang rugi, kita semua. Di era banjir informasi, skeptis itu bukan dosa. Skeptis adalah bentuk kasih sayang terhadap akal sehat. Jangan percaya karena rame, jangan ikut-ikutan karena viral. Percayalah pada yang bisa diuji, bisa dibuktikan, dan bisa dijelaskan. Dan mari kita perbanyak orang-orang pintar. Karena dunia ini butuh lebih banyak logika, bukan sekadar sensasi. Kalau kamu percaya bahwa sains penting untuk masa depan, dan capek lihat orang pintar dikalahkan sama suara bodoh, ayo bareng-bareng bangun komunitas ini. Klik subscribe dan bantu sebarkan video ini, karena satu orang pintar nggak cukup. Kita butuh jutaan orang yang paham dan peduli.